Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam. Mohon maaf Sukses mengganggu waktunya. terus. Iya, Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral? Setiap ada kasus yang muncul selalu saya telaah dulu atau teliti dulu dengan cermat ya. Karena kasus yang memiliki kepentingan yang sama, misalkan kasus itu bernilainya itu bisa benar bisa salah, beda dengan kasus yang sudah jelas salah dan benarnya. Nah, ini kita lihat kepentingannya. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas benar atau salah, kita bisa memutuskan dengan satu kebijakan tertentu. Oke. Baik, di sini terlihat bahwa satu kasus itu ada yang langsung bisa diputuskan baik dan benarnya ya Pak. Betul. Ya. Sementara yang satu kemungkinan ada dua opsi yang menghadang. Ya. Jika ternyata benar-benar ada satu kasus, lalu ada dua golongan yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini? Kalau yang bernilai dua-duanya benar, ya kita tetap mengkaji dulu per kasus. Nah, dan disesuaikan dengan aturannya yang ada. Gitu. Baik, berarti bisa diambil benang merah bahwa bila satu kasus ada kepentingan yang berbeda, kita lihat nilai kebajikannya ya Pak ya. Tapi tetap sesuai regulasi dengan aturan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak terapkan di sekolah? Amati dulu dengan cermat. Nah, ini setelah kita amati seperti itu, baru kita mengajak pembantu-pembantu kepala sekolah atau wakil-wakil kepala sekolah untuk berdiskusi, atau mungkin dengan manajemen juga kita sampaikan bahwa SOP yang sudah dibuat itu seperti apa. Maka terjadilah satu keputusan dengan sistem yang tadi saya sampaikan. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya. Dalam satu memutuskan ya perkara atau permasalahan, ini kita jangan terlalu terburu-buru. Kemudian juga akan merugikan orang lain atau tidak. Keputusannya itu bisa diputuskan sendiri atau tidak. Jadi senantiasa semua dipikirkan sesuai dengan tadi 9 kategori yang harus kita lakukan. Baik. Nah, saya pernah punya kasus bahwa waktu cuaca ekstrim sekolah kami kena banjir dan gorong-gorong di bawah tempat wudhu amblas. Kita mengambil dana dari bos, tapi ternyata bos belum ada dananya, belum turun atau tidak terencanakan di dalam RKAS-nya atau RAPBS yang kita buat. Atau cara B kita ajak ngobrol komite. Nah, tapi dana itu kapan bisa kumpul, apalagi ini dana yang sifatnya mendadak. Nah, akhirnya saya memutuskan ya untuk meminjam uang ke koperasi. Baik, berarti strategi yang pertama kita harus jangan terburu-buru ya Pak ya. Betul. Lalu mencermati dari beberapa sudut pandang dan intinya nanti keputusannya tidak merugikan ya Pak ya. Tantangan apa ya Pak yang Bapak hadapi? Kalau yang saya lakukan dalam satu kasus itu, pertama, kasus itu jangan sampai menyebar jauh. Nah, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus atau justru diselesaikan saat itu juga melalui prosedur-prosedur tertentu? Ya, kembali lagi, menyelesaikan satu kasus itu jangan terburu-buru. Ada kasus yang sifatnya dijadwalkan. Artinya bisa dijadwalkan, ini penyelesaiannya kira-kira sekian hari atau hari apa yang saya tidak sibuk. Dan itu banyak kan yang seperti itu. Muncul langsung harus diselesaikan.
gitu. Berarti sebenarnya berdasarkan skala prioritas ya Pak ya, yang Skala membutuhkan prioritas saat dan itu. kebutuhan permasalahan itu Betul. selesai gitu. Betul sekali. Ya. Nah, dari penjabaran Bapak tadi itu sudah sangat luar biasa. Apakah Bapak memiliki seorang idola dalam kepemimpinan sehingga kebijakan-kebijakan Bapak semakin dikuatkan? Ya, kalau idola saya ya Bapak pendidikan kita, Ya, Ki Hajar Dewantara lah. Hikmah apa yang bisa Bapak petik? Itu. Dan alhamdulillah sesuatu yang diberikan oleh Allah cobaan itu pasti ada penyelesaiannya hikmahnya. dengan baik. Betul. Dan ada hikmahnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa menurut Bapak dilema etika itu ketika seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan dua kepentingan yang berbeda, sementara bujukan moral mengambil keputusan berdasarkan aturan benar dan salah. Nah, yang paling menarik ini adalah ketika Bapak memilih strategi menyelesaikan masalah itu, pertama harus tenang, tidak terburu-buru, harus cermat, dan keputusan tersebut tidak merugikan orang lain. Menurut pendapat Bu Nur, sebenarnya kasus dilema etika dengan bujukan moral itu sama atau tidak ya Bu Nur? Ya kalau menurut saya ya itu definisinya aja sih yang berbeda gitu kan. Tapi sebenarnya kasusnya memang sama. Kalau dilema etika itu kan biasanya kita berhubungan dengan etika kita gitu kan, dengan rekan sejawat gitu kan. Kalau bujukan moral itu kan antara ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Jadi definisi seperti itu sih yang saya pahami Bu Ani. Kadang kita dihadapkan pada satu masalah, namun ada dua kepentingan yang berbeda. Nah, bagaimana nih cara Bu Nur untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, kan pernah tuh ada kasus yang anak itu menghina temannya. Jadi orang tua murid itu yang dihina itu tidak terima dan meminta saya untuk mengeluarkan anak tersebut. Nah, sedangkan orang tua murid yang menghina itu meminta saya untuk anak saya jangan dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah persoalannya anak-anak, biarkan anak-anak itu yang menyelesaikan. Jadi ada dua kepentingan ya Bu Ani. Yang satu ingin dikeluarkan anak tersebut, yang satunya lagi jangan, tolong. Jadi saya harus berada di tengah. Jadi saya coba untuk memanggil yang menghina terlebih dahulu. Saya tanyakan kenapa bisa melakukan hal seperti itu, apa yang mendasari berbuat seperti itu. Saya tanya, saya gali, ada jawaban. Saya coba untuk menanyakan di lain waktu dengan murid yang merasa dihina. Saya tanya, lalu saya pertemukan mereka berdua. Saya hadapkan, mereka saling bicara, saling meminta maaf. Lalu orang tuanya pun bertemu. Alhamdulillah masalahnya selesai dengan baik Bu Ani, dengan saling memaafkan. Baik, terima kasih Bu Nur. Jawaban ini sebenarnya langsung menjawab pertanyaan 3 nih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu Nur. Untuk ini nih, sebenarnya untuk menghadapi dilema etika, menurut Bu Nur hal efektif apa sih yang bisa kita terapkan supaya kasus tersebut itu bisa kita pecahkan dengan baik? Ya, kalau dilema etika itu saya menganggapnya bahwa kadang ada pro dan kontra di antara rekan guru. Saya berusaha untuk menjelaskan kepada rekan-rekan, entah itu di briefing, entah itu di rapat, apa sih yang memang mendasari keputusan tersebut agar teman-teman saya sesama guru itu paham dan mendukung dengan apa yang sudah diputuskan Bu Ani. Apakah selama ini tantangan-tantangan itu muncul dari rekan guru atau dari murid atau justru dari orang tua Bu Nur? Karena kita sekolah swasta ya Bu Ani, jadi salah sedikit orang tua langsung komplain. Komplainnya bukan ke wali kelas tapi langsung kepada kepala sekolah. Bila Bu Nur dihadapkan pada permasalahan dilema etika yang sama, bagaimana cara Bu Nur menerapkannya? Pernah ada satu kasus ya Bu Ani, jadi siswa itu selalu tidur di jam pelajaran. Gurunya curhat sama saya, aduh si A ini kenapa dia selalu tidur di pelajaran saya, kadang dia bolos nggak ada di pelajaran saya. Terus saya tampung curhatannya, saya panggil muridnya, saya meminta BK dulu untuk menampung
murid tersebut. Terus BK cerita ke saya coba saya hubungin deh sama muridnya, siapa tahu dengan kita ngobrol ada pencerahan di anak tersebut. Saya ngobrol dengan muridnya, bosan karena guru itu hanya menjelaskan. Itu kan di dalam etika untuk saya. Di satu sisi saya membela guru saya, di satu sisi memang benar kita juga kalau cuma ada ngobrol kita ngantuk. Tapi saya tidak bilang itu di murid saya. Saya bilang tetap apapun itu guru kamu dan kita harus mendengarkan apa yang disampaikan. Saya tampung aspirasinya, jadi saya tahu murid ini tidur karena dia ngantuk. Jadi saya memanggil guru itu kembali, saya coba deh Bu, Bapak perbaiki cara mengajar kita. Mungkin dengan yang melihat video pembelajaran, mungkin dengan pembelajaran yang kuis, interaktif. Jadi anak itu tidak ada kesempatan untuk tidur. Kalau kita hanya ceramah saja, bisa jadi dia tidur. Jadi saya coba tidak menggurui, saya hanya sharing saja dengan guru. Coba kita perbaiki, karena walau bagaimanapun kalau gurunya menyenangkan, anak itu pasti akan senang. Sudah guru itu coba belajar dan alhamdulillah tidak ada lagi yang komplain tidur Bu Ana. Sosok seperti apa yang diidolakan oleh Bu Nur sehingga mencetak seperti Bu Nur yang saat ini, yang cepat tanggap dalam Masya Allah Bu Ani, saya jadi pengen terbang. Adalah kita kan saya guru bahasa Indonesia lah, gitu kan. Pasti biografi tokoh itu udah habis kita baca, gitu kan. Jadi banyak yang tokoh-tokoh yang memang biografinya saya sukai dan saya coba untuk mengambil sisi-sisi positif dari biografi tokoh-tokoh itu. Kadang saya pun banyak belajar dari senior saya, bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan. Saya kan sebelum saya ada di kepala sekolah, saya pernah menjadi guru. Apa sih yang Bu Nur dapatkan manfaatnya bagi kehidupan Bu Nur saat ini? Banyak ya, pembelajaran itu bikin kita tambah dewasa. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu harus dewasa, harus berkolaborasi, harus mencari keputusan yang terbaik bagi semuanya melalui langkah-langkah yang tadi sudah Bu Nur sampaikan.